Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi Ustadz kan ada bilang kalau laki-laki itu mampu untuk beristri lagi, tidak masalah gitu. Nah, misalkan ada laki-laki itu mampu, dia membiayai istri satu, dua, dan sebagainya gitu. Adil secara materi, tapi dia tidak adil secara waktu. Akhirnya ribut terus gitu. Nah, Nggih. itu apakah diperbolehkan seperti itu, Ustaz? Tapi ini bukan saya loh ya, hanya mewakili. Selama saya di sini kan ada teman-teman kadang cerita-cerita gitu kan. Nah, tadi pas Nggih. kebetulan ada cerita masalah itu. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini warahmatullahi jadi wabarakatuh. fikih poligami kan. Nggih. Intinya adil itu bukanlah sebuah syarat orang untuk berpoligami, tapi itu sebuah kewajiban bagi seorang suami. Para ulama sendiri itu lebih senang sebetulnya beristri satu saja. Kalau kita lihat secara fikih ya, dalam kondisi normal, dalam kondisi yang masyarakat itu memerlukan, misalnya populasi wanitanya lebih banyak, itu kebutuhan para wanita. Misalnya lakiannya cuma 100, yang perempuannya ada 1000. Itu kan bagaimanapun juga secara statistik, secara matematis itu justru kalau laki-lakinya cuma mementingkan diri sendiri, ya masing-masing ambil satu aja sudah, yang 900 wanitanya bagaimana? Jadi itu kalau saya melihat poligami itu bentuk pengorbanan lelaki ya, untuk menanggung beban yang lebih, juga bentuk pengorbanan si istri pertama untuk dia berbagi dengan istri kedua dan seterusnya. Dalam rangka tadi, kalau motivasinya ingin masyarakat itu lebih baik, itu yang akan menjadi satu hal yang baik, insya Allah begitu. Sebagaimana poligaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika itu dilakukan, ya termasuk di sini saya katakan di hadis ini dilakukan karena ketamakan, kerakusan, ya, karena sekedar nafsu saja, maka itu yang bisa jadi tidak Allah berkati. Kalau tidak Allah beri keberkahan dalam poligami itu ya kisruh terus, kisruh terus, nggak selesai-selesai masalahnya, nambah masalah. Ingin mendapatkan kepuasan lebih tapi justru jadi masalah. Itu yang saya rasa sangat perlu diperhatikan, difikirkan bagi siapa saja, baik si suaminya maupun si istrinya ketika mau menambah atau berpoligami. Saya sendiri juga satu saja, nggak habis-habis. Yang kedua, kesiapan itu bukan sekedar kesiapan materi, tidak. Ya. Termasuk sebetulnya ada fungsi biologis juga. Ya, kalau suami orang laki-lakinya sudah tua, dia ngambil istri muda, ya, secara biologis sanggup nggak dia itu? Kalau nggak itu kan jadi masalah juga. Yang paling besar juga adalah psikologis, psikologis. Sanggup nggak dia mengayomi dua dua perempuan itu? Ya, karena satu saja mungkin juga sulit. Dan kita lihat bukan berarti kalau itu semua sudah terpenuhi itu tidak ada lagi ribut. Bisa jadi masih ribut. Iya. Orang jangankan istri dua, istri satu saja kadang banyak yang ribut kok. Istri satu aja ya, nggak ada duanya, satu aja ribut ada juga kelahi. Kayak saya katakan tadi itu sampai istrinya membawakan parang itu dikejarnya si suami. Itu istrinya satu aja, ada aja kasus begitu. Sehingga kalau istri satu maupun dua ada ribut dalam keluarga, itu hal yang wajar sebetulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja pernah ibaratnya 1 bulan itu tidak menegur istri-istrinya, ada problem rumah tangga. Itu juga hal yang wajar. Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anhuma itu juga pernah ribut. Sahabat siapa, Zubair bin Awam dengan istri beliau Asma binti Abu Bakar itu bahkan bercerai.
bercerai. Setelah Zubair bin Awam menikah lagi dengan Atikah. Jadi kalau kita lihat mungkin sekarang ini jadi cerita cerita bagus jadi sinetron nih. Pelakor kata orang sekarang. Padahal gak begitulah ya. Namanya ada perceraian ya hal yang asal dalam koridor syariat tidak masalah. Orang cuma istri satu saja juga ada yang bercerai. Yang harus jadi perhatian itu adalah tadi orientasi, tujuan, mau nambah harta, mau nambah istri dan sebagainya itu tujuannya apa. Sama sebetulnya kedudukannya dengan harta. Kalau ingin nambah istri gara-gara ingin dipandang, oh ini ya, intinya ingin dapat kedudukan di mata manusia itu nggak diberi Allah barokah. Nambah harta juga sama, nambah anak juga sama. Ini materi pertama, orientasinya apa? Kalau Ya, bakalan jadi huru hara, maka lebih baik yang enggak. Tapi kalau misalnya si istri itu justru keinginannya sudah ditambah saja, ya itu bisa ya, ya. difikirkan oleh suaminya. Tapi kalau istrinya ngotot enggak, ya enggak usah lah, enggak usah. Kita tidak seperti Baik. zaman Nabi ya. Zaman Nabi itu Nabi tiba-tiba aja membawa Juwairiyah jadi istri. Itu pun Aisyah sudah mukanya sudah ya cemburu lah, wajar itu. Tapi itu bisa diselesaikan ya, rumah tangga Rasul itu. Rasulullah dari Khaybar tiba-tiba bawa istri baru, Sofiyah binti Huyai. Hmm. Ya, istri yang lain juga cemburu itu. Tapi itu bisa diselesaikan zaman dulu. Kalau zaman sekarang bisa bisa berujung perceraian, minta cerai. Itu namanya bukan nambah itu mengganti, Oh, sampai mereplace. mengganti. Kalau Rasul itu kan menambah. Iya, Jadi iya. dibicarakan baik-baik. Jangan sembunyi-sembunyi juga kalau mau melakukan itu bagi Iya. si suami. Di lobi dulu lah, disiapkan keluarganya. Keluarganya siap atau enggak. Yang paling memungkinkan itu sebetulnya bagi yang enggak punya istri. Ya, masih jomblo atau duda. Ya, begitu. Saya punya teman itu dulu. Dia masih jomblo ya, belum pernah menikah. Dia ketika melamar itu sudah mensyaratkan istrinya itu mau dipoligami. Masya Allah. Nah, Di kalau awal seperti ya itu sudah. ya di awal-awal sudah dibicarakan. Kalau mau nanti saya poligami, saya nikahin. Kalau enggak mau dia. Nah, kalau itu kan sudah clear sejak awal. Iya. Tapi sudah 20 tahun lebih ternyata enggak poligami juga. Sekedar ingin tahu, sekedar ingin istrinya ini siap gitu aja. Nah, kalau sudah awal sudah berjanji nanti sehidup semati dengan engkau saja misalnya, ya nggak usah lah mikir nambah. Si istri kan juga bisa mensyaratkan begitu. Saya mau dinikahin teman saya nggak mau dipoligami. Boleh syarat begitu. Tapi nanti para ulama berbeda konsekuensi dari syarat itu seperti apa. Itu nanti beda pendapat para ulama.